Halo teman-teman, sekarang ini saya ada di daerah Bella Vista. Ya, ini agak ke barat gitu ya, sini bagian barat gitu. Eh, saya mau cerita ya, sekarang melanjutkan ya, sekarang ini tentang Uber Drive ya, Uber penumpang. Ya, kalau Uber penumpang itu sudah pasti harus pakai mobil. Jadi teman-teman sudah pasti harus punya SIM mobil di sini ya. Kalau kalau di sini, tapi bedanya sama Uber Eats kalau pakai mobil. Kalau teman-teman itu Uber Eats pakai mobil, itu SIM-nya teman-teman itu nggak harus 1 tahun. Tapi kalau Uber penumpang itu harus 1 tahun. SIM-nya itu harus 1 tahun. Ya, mungkin saya nggak tahu. Mungkin karena yang dibawa ini penumpangnya ini manusia, makhluk hidup gitu ya. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa kita yang nyetir itu benar-benar tahu, ya toh, tahu caranya nyetir dan tahu juga tata krama lalu lintas di Sydney. Mungkin seperti itu. Selain itu mobilnya juga beda ya sama Uber Eats. Kalau Uber Eats itu nggak apa-apa, teman-teman mau sewa mobil yang atau mau beli mobil yang tua ya, yang tahun 2000, tahun ya pokok yang tahun tua pun nggak masalah ya, karena yang dibawa juga penumpangnya juga nggak bakalan bisa protes ya toh kalau Uber Eats. Kalau Uber penumpang ini teman-teman harus punya mobil itu yang agak baru. Usia maksimal mobil itu 10 tahun. Ya, jadi kalau umpama teman-teman jangan buru-buru beli mobil dulu. Teman-teman kalau memang mau Uber penumpang, Uber Drive, itu sebaiknya coba aja dulu sewa gitu ya toh. Memang agak mahal teman-teman ya, sekitar 300-an gitu. 300-an ini teman-teman, yang hybrid. Ya, karena kalau kalau pengalaman saya dulu, kalau teman-teman naik Uber ya Pak, jalankan Uber penumpang itu satu hari itu bisa bisa jalannya bisa sampai 300 kilo gitu, 300 kilo lebih gitu. Em, itu saya ini ya teman-teman ya, bukan cuma Uber. Jadi saya tuh jalannya tuh dua. Ya, di sini tuh ada yang paling populer itu ada dua. Ya, namanya Uber ya, dan satu lagi namanya Didi. Dua-duanya ini penumpang juga. Ya. Nah, jadi pagi misalnya saya jam 4 pagi, jam 5 pagi saya start. Itu dua-duanya saya nyalakan. Mana dulu yang dapat gitu ya. Kalau begitu, yang misalnya Uber yang dapat, ya saya terima Ubernya, saya terima, Didinya saya matikan. Saya nonaktifkan sampai nanti begitu begitu Ubernya itu sudah nggak ada order lagi, baru saya Didinya saya nyalakan lagi, saya aktifkan lagi. Terus dilihat mana ini yang dapat duluan yang mana. Kalau yang dapat Uber dapat lagi, ya Didinya saya matikan lagi gitu. Kalau misalnya paginya itu yang dapat Didi dulu, yang dapat ya Ubernya saya matikan, Didinya yang dapat ya saya jalankan Didi. Kenapa seperti itu? Karena biasanya mungkin sama ya, kayak Gokar, Grabcar gitu ya di Indo, di Surabaya. Itu kalau saya dapat satu penumpang gitu ya, biasanya penumpangnya itu belum turun itu sudah ada order lagi. Ya, belum turun sudah ada order lagi, sudah ada order lagi gitu ya toh. Sampai sekitar jam 10, jam 11 gitu ya. Setelah 6-7 jam itu baru ordernya itu berhenti. Biasanya seperti itu rata-rata ya. Nah, jadi pada waktu ordernya berhenti, penumpangnya sudah turun tapi belum ada order lagi, aplikasi yang satunya saya nyalakan juga. Nah, kalau gini ya, saya jelaskan dulu ya. Kalau Didi sama Uber itu persyaratan umumnya itu ya kurang lebih sama ya. Dokumen-dokumennya itu yang diminta itu juga sama ya.
SIM apa itu harus 1 tahun. Didi juga, Uber juga ya sama. Terus mobilnya juga sama, persyaratannya juga sama. Perbedaannya sekarang ya, perbedaannya kalau Didi ya, Didi itu pilihannya nggak gitu banyak teman-teman ya. Pilihannya tuh nggak gitu banyak, paling cuman ada penumpang yang oh aku nggak buru-buru, aku nggak perlu ini, nggak perlu dapat cepat juga nggak apa-apa gitu. Nah itu dapat bisa penumpangnya itu bisa pilih yang Didinya itu yang ya yang biasa, terserah gitu ya, nggak harus yang ekspres gitu. Kalau yang penumpangnya oh aku buru-buru, ya itu pilih Didi Express. Nah Didi Express ini lebih mahal daripada yang nggak ekspres ya. Terus habis gitu ada Didi yang saya lupa itu Didi, namanya Didi apa. Pokoknya perlu mobil gede. Kalau misalnya mau ke bandara dan bawa barang gitu ya. Nah itu pilih yang ini. Sebaiknya pilih yang ini ya gitu. Sekalipun banyak juga ya yang Uber penumpangnya Didi ini yang apa ya, ini maunya yang murah gitu ya toh, tapi maksa bagasinya dimasukkan ke sana ke sini gitu. Ya karena kalau yang gede, mobil yang gede itu harganya juga lebih mahal teman-teman, biayanya lebih mahal. Terus habis itu ada apa lagi ya, saya lupa ya, tapi nggak banyak, paling cuman 3 atau 4 pilihan itu aja kalau Didi. Ini untuk penumpangnya ya, untuk penumpangnya. Nah terus kalau Uber ya, penumpangnya itu banyak pilihan ya. Satu Uber X ya. Uber X itu ya yang biasa ya, pokok semua mobilnya Uber itu bisa nerima Uber X kalau kita mau gitu ya. Dari mobil yang tahu umur 10 tahun sampai mobil yang barusan beli keluar dari showroom. Itu kalau kita mengaktifkan Uber X, kalau kita sopirnya ya, drivernya mengaktifkan Uber X ya, kita bisa dapat Uber X itu yang paling murah ya, Uber X sama Uber Green. Nah Uber Green ini bedanya, Uber Green ini mobil listrik atau minimal mobil hybrid. Nah kalau mobil hybrid yang Uber Green sama Uber X itu fee-nya sama. Jarak misalnya dari rumahnya teman-teman ke bandara misalnya ya toh, itu kalau Uber X itu katakan $20, Uber Green itu juga $20, sama persis ya. Jadi ada penumpang itu yang kalau sama ya berarti aku mau yang green ya toh, itu karena hybrid atau elektrik. Jadi kalau penumpangnya itu milih Uber Green, maka Uber X ini nggak bisa dapat. Kalau mobilnya kita itu mobil bensin atau yang biasa, bukan mobil hybrid atau mobil elektrik, maka kita nggak dapat ordernya ini, nggak bisa. Ngerti teman-teman ya? Jadi harganya sama, biayanya sama, tapi untuk drivernya, untuk kitanya, sopirnya ini, kemungkinan kita untuk dapat itu lebih gede, kemungkinan untuk dapat order gitu ya. Nah setelah Uber X, Uber Green, ada lagi namanya Uber Pets ya. Uber Pets ini bisa bawa binatang. Saya beberapa kali bawa binatang ya, anjing, kucing ya, bahkan burung ya. Itu mereka milih Uber Pets. Ini sedikit lebih mahal. Kalau kita itu mengaktifkan Uber Pets itu nggak ngelihat Uber Green atau Uber X. Pokok kalau kita itu bersedia bawa binatang ya, kita mengaktifkan Uber Pets. Tapi enaknya kalau Uber Pets itu lebih mahal daripada Uber penumpang biasa. Kalau Didi nggak ada. Kalau Didi itu ya pokok saya mau ke sana ya sudah, saya mau bawa anjing, bawa kucing, bawa kutu, terserah. Itu nggak ada cas tambahan ya. Nah saya pernah dapat juga ini orang ya, saya nggak usah nyebutkan ya, bukan orang bule, pokoknya bukan orang Asia.
itu dia nggak mau nggak mau pesan Uber Pets, tapi dia itu mau berangkat kerja, anjingnya itu dibawa. Anjingnya itu kebetulan kecil, teman-teman ya. Jadi anjingnya itu dimasukkan ke dalam tas. Terus habis gitu dia pura-pura nggak tahu gitu aja. Saya sih nggak masalah ya. Saya sih nggak masalah. Jadi saya nggak mempermasalahkan itu. Tapi kalau seandainya teman-teman itu wah aku ini alergi atau untuk alasan apapun, itu berhak menolak kalau seandainya penumpangnya itu bawa binatang ya, baik Didi maupun Uber ya. Tapi kalau teman-teman itu sudah mengaktifkan Uber Pets, nah itu teman-teman nggak boleh menolak binatang, itu nggak boleh. Sekarang ini ada namanya animal assistance apa ya, biasanya anjing ya, itu nggak peduli Uber apapun itu harus diterima, nggak boleh nggak diterima, karena itu kalau ditolak itu kita itu melakukan satu diskriminasi, termasuk dalam pasal diskriminasi, dan itu cukup serius teman-teman. Itu kita bisa didenda, bisa dituntut secara hukum, dan juga kita di blacklist. Jadi teman-teman yang mau bawa Uber atau Didi ya itu harus siap-siap kalau seandainya ada penumpang itu yang bawa anjing, dan anjingnya itu dia bilang ini assistance animal, itu harus diterima. Terus setelah Uber Pets itu ada Uber Comfort ya. Uber Comfort ini mobilnya harus 7 tahun ya, lebih muda ya, 7 tahun dan bersih. Ini lebih mahal ya daripada Uber Pets, daripada Uber X, Uber Green, Uber Pets. Uber Comfort ini lebih mahal ya. Tapi ya mungkin yang Uber Comfort ini yang pesan ya mungkin ya orang-orang yang di daerah city gitu, mungkin ya orang-orang yang kerjanya itu ya kantoran gitulah ya, karyawan kantor gitu. Terus habis gitu ada namanya ini Uber apa ya, saya ini juga nggak hafal juga sekarang. Setelah Uber Comfort itu pokok yang saya tahu paling tinggi itu Uber Premier. Uber Premier ini nggak semua mobil bisa ya, sudah pasti yang bisa itu Tesla, itu bisa. Mobil listrik misalnya BYD gini ya, atau di sini ada namanya Polestar, itu nggak masuk itu masuk Uber Comfort, tapi nggak masuk sebagai Uber Premier. Uber Premier itu kalau Tesla masuk ya, mau tipe X, tipe Y, tipe S itu masuk. Tesla itu masuk Uber Premier. Terus mobil listrik yang misalnya kayak EQB ya kan, EQB itu Mercy teman-teman ya. Misalnya Mercy EQB atau BMW itu masuk dalam Uber Comfort. Ya mobil-mobil yang berkelas kayak gitu. Nah, itu bisa 3 kali lipat. Fee-nya itu bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dari Uber biasa ya. Terus habis itu ada lagi Uber XL. Uber XL ini masuk mobil yang masuk dalam Uber XL ini yang bisa bawa 7 penumpang. Ini lebih mahal. Ya, lebih mahal daripada Uber X ataupun Uber Green. Tapi nggak semahal Uber Premier. Ya, lebih mahal dari Uber Comfort juga kayaknya. Terus kalau lebih gede lagi yang bisa bawa 8 penumpang itu Ubernya itu namanya Uber Max. Uber Max ini yang paling gede ya, bisa bawa 8 penumpang ya. Sekarang ini kategori-kategori itu masih ada apa enggak, saya nggak tahu, saya sudah nggak gitu mengikuti teman-teman ya. Tapi maksud saya gini, untuk Uber maupun Didi ya, itu kalau mobilnya teman-teman itu mobil-mobil yang kalau teman-teman sewa itu mobil bukan mobil-mobil yang
bukan mobil-mobil yang bagus ya. Misalnya kayak dulu saya sewa itu Camry hybrid ya gitu. Itu saya terima. Uber Green, Uber Pets itu saya terima. Nah, kalau Uber Comfort masih nggak bisa ya, karena Uber Comfort itu juga ada syaratnya. Saya itu harus nyetir itu sudah berapa ini gitu loh, sudah berapa trip gitu. Saya lupa, 5.000 trip kan apa. Kalau satu hari itu saya menyelesaikan 20 trips, ya berarti 250 hari, ya hampir 1 tahun ya. Itu sudah pengalaman gitulah. Baru setelah itu kita bisa upgrade ke Uber Comfort. Kalau yang Uber Premier malah nggak seperti itu. Itu cuman berapa? 100 nggak salah. 100 trips kalau nggak salah. Uber Premier itu lebih menonjolkan mobilnya, teman-teman ya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik Didi maupun Uber ya. Kalau teman-teman sewanya yang mobil-mobil biasa, ya itu jalankan dua-dua. Tapi kalau seandainya teman-teman itu, apalagi kalau punya mobil sendiri, ya itu teman-teman sebaiknya, kalau menurut saya, jalan Uber. Dan Ubernya ini jangan yang ini. Kalau maksud saya itu kalau teman-teman punya mobil Tesla gitu ya kan, atau Polestar atau mobil listrik gitu, itu kalau Didi biasanya, saya bukan memandang rendah ya, tapi Didi ini banyak promonya, jadi lebih murah, sehingga penumpang-penumpangnya pun juga kadang-kadang ya bukan penumpang yang terlalu peduli sama kita gitu loh ya, ngerti maksud saya ya. Naruh apa namanya di sini, kalau bawa bayi itu nggak boleh ya, bawa anak di balita gitu, itu nggak boleh duduk di kursi, itu nggak boleh ya, apalagi di bangku itu nggak boleh. Itu harus ada namanya baby seat. Nah, kalau yang penumpangnya Didi itu kadang-kadang mereka bawa baby seat, cuman naruhnya tuh langsung naruh, didorong, diseret, nggak peduli ini rusak apa nggak peduli mereka. Ya agak kasar gitu ya, kelasnya agak berbeda memang. Nggak selalu, tapi kebanyakan. Ya, jadi saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Thank you.